Halo, selamat pagi saudara. Salam Nusantara. Langsung dari Studio Menara Kompas, kami sajikan kepada Anda berbagai informasi dari daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya Glenis Oktania, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebuah pabrik produksi plastik di Cimahi Tengah, Jawa Barat terbakar pada Kamis sore. Kebakaran terjadi saat aktivitas produksi berlangsung. Kebakaran diduga bermula saat blower pada mesin berhenti beroperasi sehingga uap menumpuk. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Tidak ada korban dalam kejadian ini karena seluruh pekerja berhasil menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Sebanyak 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Tinumbu, Makassar, Sulawesi Selatan terbakar pada Kamis sore. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api dengan cepat membesar lantaran material rumah terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Jalan yang sempit sempat menjadi kendala pemadaman. 12 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan dan api baru bisa dipadamkan setelah 40 menit. Kebakaran di Jalan Tinumbu, Lorong 165B, RW 1, Kelurahan Panampu. Pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten terus berlanjut. 95% area terbakar telah berhasil dipadamkan. Pemadaman dilakukan dengan metode waterbombing dan melalui jalur darat. 3 helikopter waterbombing dikerahkan sejak Kamis pagi. Tim pemadam memadamkan langsung titik-titik api melalui selang yang terhubung dengan mobil pemadam kebakaran. Jadi penanganan tetap terus kita lakukan dari hari pertama sampai hari ini, hari 10. Dan progresnya makin membaik karena kenapa? Karena kita menggunakan metode yang sudah tepat ya. Kita teknik pemadamannya menggunakan teknik pemadaman udara melalui waterbombing, pemadaman darat dengan menyalurkan sumber-sumber air ke titik-titik yang terjauh. Salah satu cara itu dengan menampung air di atas di tempat yang sulit agar air tertampung dan nanti akan kita salurkan lagi ke titik-titik api yang masih mengeluarkan asap. Puluhan bangunan liar di kawasan Pasar Pagesangan di Surabaya, Jawa Timur dibongkar pada Kamis pagi. Penertiban dilakukan setelah sosialisasi dan peringatan diberikan sejak 2024. Alat berat digunakan untuk merobohkan sisa bangunan semi permanen yang masih berdiri di atas lahan 3.000 meter persegi milik pemerintah Kota Surabaya. Sebelumnya ada 38 lapak yang masih digunakan oleh pihak lain tanpa memiliki status hukum yang sah. Pemerintah Kota Surabaya menyatakan sosialisasi dan imbauan untuk mengosongkan lapak telah dilakukan sejak 2024. Nantinya lahan bekas lapak liar ini akan ditata dan dimanfaatkan oleh Kecamatan Jambangan sebagai lahan parkir berbayar. Tahun 2024, pihak kecamatan melakukan sosialisasi kepada pemilik stan yang masih menempati utamanya dan mencari kira-kira yang dulu menempati stan kosong itu siapa. Itu sudah ditelusuri, dilacak, tapi ternyata juga tidak ditemukan siapa yang dulu memanfaatkan stan yang sudah kosong itu. Artinya yang dibongkar ini bangunan liar semua, Pak ya? Iya, jadi memang sejak awal tanah ini dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya hubungan hukum dengan pemerintah Kota Surabaya. Saudara, kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan, sekelompok warga yang tergabung dalam tim Abu Langit Official bergerak nyata melakukan pengaspalan jalan secara gratis. Tanpa menunggu bantuan dari pemerintah, mereka secara swadaya melakukan perbaikan jalan berlubang di sejumlah titik rawan kecelakaan di Kota Kendari. Lama kita
perbaikan jalan karena kita melihat bahwa ada banyak lubang yang berpotensi buat tidak nyaman dan keamanan pengguna jalan, sehingga kita mencoba untuk berpartisipasi. Nah, teman-teman bergabung, terus kita bersuadaya, kita mencoba untuk menambah lubang-lubang jalanan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Aksi gotong royong itu mendapat apresiasi dari warga setempat. Salah satu warga, Herman, mengaku senang dan terbantu dengan adanya perbaikan tersebut. Kita ini dulu sini banyak becek. Sekarang saya lihat sudah itu yang kita cari. Memang kabinnya sudah lama gitu? Sudah lama Pak. Berarti Pak mengganggu aktivitas sekarang? Betul. Mengganggu ketika melintas Pak ya? Tapi dengan adanya ini Pak perbaikan? Alhamdulillah, saya lihat diperbaiki. Kita memang Saudara, usai jeda kita lihat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-Nembo, Kota Bitung di Sulawesi Utara yang resmi memiliki unit layanan dialisis atau unit cuci darah. Hal ini disambut gembira oleh warga. gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-Nembo, Kota Bitung di Sulawesi Utara resmi memiliki unit layanan dialisis atau unit cuci darah. Unit yang baru diresmikan Gubernur Sulawesi Utara ini disambut gembira warga, terutama pasien cuci darah yang selama ini harus menjalani perawatan di rumah sakit di Manado. Guna memberikan pelayanan kesehatan prima ke masyarakat, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi membuka unit pelayanan dialisis di RSUD Manembo-Nembo, Kota Bitung. Dengan ini saya nyatakan diresmikan. Resmian unit cuci darah ini telah dilakukan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selpanus pada Senin 6 Juli 2026. Meski baru memiliki 4 unit alat hemodialisis, namun keberadaan instalasi ini di RSUD Kota Bitung telah memberikan dampak positif bagi warga, khususnya pasien dengan gangguan ginjal akut. Warga bilang selama ini mereka harus mengeluarkan biaya ekstra dan cukup waktu karena harus melakukan hemodialisis di Kota Manado. Namun ketika instalasi ini sudah ada di Kota Bitung, beban mereka menjadi lebih ringan. Dengan adanya ini HD di Kota Bitung ini, khususnya di Manembo-Nembo, saya sangat terbantu sekali. Karena apa? Sangat terbantu sekali. Jangkauan yang biasanya ke ODSK sudah dekat. Jadi ya biaya juga memperkecil. Iya. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan grand opening yang beberapa hari lalu oleh Gubernur Sulut, sehingga saya dengan teman-teman sangat bersyukur sekali dengan adanya HD yang di Manembo-Nembo. Kami sangat bersyukur alhamdulillah Bitung so ada tempat HD. Memang berharap sekali dari tahun lalu kalau di Bitung itu bisa ada tempat untuk cuci darah. Untuk kami sangat terbantu dan kami keluarga yang mampu sangat-sangat terbantu.
Untuk Bapak Gubernur kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah membantu dengan adanya tempat HD di Kota Bitung, dan berharap agar supaya di rumah sakit lain bisa ada tempat cuci darah untuk menambah alat cuci darah biar pasien-pasien yang lain yang belum sempat cuci darah di Rumah Sakit Manembo bisa terbantu. Pasien dengan gangguan ginjal di Kota Bitung tercatat sekitar 180 orang. Mereka kini telah menjalani perawatan dan hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-Nembo, Kota Bitung. Visi misi direktur kami semakin banyak alat HD, semakin banyak unit agar kami bisa memenuhi jumlah pasien HD yang sudah gagal ginjal di Kota Bitung. Karena baru jarak saja ke Manado itu untuk bawa transportasi sendiri saja 1 jam. Apalagi kalau yang kurang mampu, mereka harus naik kendaraan umum, itu bisa 2 jam. 2 jam dari jarak, waktu, biaya. Terus karena mereka orang sakit pasti harus didampingi. Jadi itu sudah pendamping juga, kasihan seminggu 2 kali itu sudah menyediakan waktu, tenaga. Jadi dengan dibukanya unit hemodialisa di rumah sakit kami sangat membantu pasien dan keluarga yang perlu cuci darah di Kota Bitung. Pemerintah provinsi berencana akan menambah alat cuci darah di rumah sakit tersebut guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Doni Arai, Hence Tumilar, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai layanan cuci darah, kita sudah terhubung dengan Direktur RSUD Manembo-Nembo, Bapak Nicholas Cali Tirayo. Selamat pagi, Pak Cali. Halo, selamat pagi, Glenis. Ya, Pak, ini selamat sudah dibuka ada untuk layanan cuci darah untuk warga Bitung. Tapi tadi yang menjadi perhatian adalah jumlah pasiennya mencapai 180 orang. Apakah 4 alat ini cukup, Pak, untuk melayani masyarakat? Ya, tentunya belum cukup. Karena dengan pasien yang ada sekarang yang berKTP Bitung yang berjumlah 180, ketika kita membuka layanan ini baru 4 bed. Sehingga kalau di total selama 1 minggu ini kita baru bisa melayani kalau 1 shift itu 12 pasien. Nanti mungkin dalam 1 bulan ke depan kita akan naikkan untuk 2 shift, itu bisa 24 pasien. Masih ada jarak yang jauh. Berarti sejauh ini sudah full ya Pak, penuh antrian ya Pak? Betul sekali. Data kemarin terdata kami antriannya sampai 80 pasien yang sudah mendaftar. Untuk 1 kali layanan cuci darah ini butuh waktu berapa lama Pak? Membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam dalam 1 siklus. Dan 1 minggu itu 2 kali. Jadi cukup lama juga ya Pak, dan juga 1 minggu ada 2 kali. Nah, kalau tadi disebutkan ada 4 unit alat dan juga sangat disambut bahagia oleh para warga, sebenarnya seberapa besar sih Pak penghematan biaya dan juga waktu? Ya, luar biasa sekali karena ini memang menjadi cita-cita kami dari Rumah Sakit Manembo, karena memang melihat situasi dan kondisi banyaknya pasien cuci darah, gagal ginjal di Bitung yang harus cuci darah, sehingga niat besar kami ini memang harus kami wujudkan. Walaupun kami menyiapkan ini tidak mudah dan tidak cukup waktu, karena kami menyiapkan sekitar 4 tahun. Menyiapkan SDM, menyiapkan tempat, alat, dan bahan. Nanti 4 tahun ini dari 2022 sampai 2026 kita baru bisa buka di tahun 2026 ini. Karena sulitnya memang ketika pasien cuci darah harus dari Bitung ke Manado itu butuh waktu yang panjang, biaya dan juga memang tenaga. Bahkan ada pasien-pasien yang sudah malas mau ke Manado atau mungkin sudah tidak ke Manado karena biayanya sudah tidak ada. Nah, itu yang menjadi perhatian kami di rumah sakit. Terkait dengan skema biaya Pak, apakah sudah terlayani lewat BPJS Kesehatan atau harus membayar biaya tambahan? Iya, betul sekali. Jadi kami kemarin tanggal 6 Juni itu kami resmikan sudah dengan pasien yang terafiliasi dengan BPJS Kesehatan.
Karena kalau mau lihat, membayar sendiri itu pasti mahal, apalagi seminggu 2 kali. Dan ini berlangsung seumur hidup. Sehingga itu harus dengan BPJS Kesehatan. Yang bulan Juni kemarin kami dikredensialing oleh BPJS Kesehatan dan sudah direkomendasikan untuk dibuka, sehingga kami baru meresmikannya di 6 Juli hari Senin kemarin. Sejauh ini Pak, dari 6 Juli hingga hari ini, bagaimana tantangan apa yang dihadapi oleh pihak rumah sakit, Pak? Ya, tantangan kami ini karena yang pertama, jadi kami harus ekstra hati-hati dan kami mengundang pendamping-pendamping juga. Jadi kami tidak bekerja sendiri, ada supervisor, ada juga tenaga-tenaga ahli yang kami datangkan dari luar. Itu mungkin dalam 1-2 bulan ke depan. Tentu perlu penyesuaian ya Pak, karena kan unitnya baru. Dan bagaimana target selanjutnya setelah peresmian ini? Apakah ada rencana untuk penambahan alat dan juga tenaga medis atau jam layanannya Pak? Ya, kami sudah diinstruksikan Bapak Gubernur, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE untuk segera menambah alat. Dan untuk menambah alat ini memang harus disesuaikan dengan SDM. Dan bulan Agustus ini, bulan depan, ada SDM 2 tenaga perawat kita yang akan selesai dari fellow-nya di Prof. Kando. Dan setelah mereka selesai, kita tentunya akan tambah jadi 6 alat. Dan tahun depan, kita akan rencanakan juga untuk menambah sampai 16, mungkin sampai 20 bed. Kita akan siapkan. Semoga ini bisa segera tercapai tanpa ada hambatan ya Pak, agar warga Bitung bisa terlayani untuk layanan cuci darah. Terakhir Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Bitung? Ya, tentunya harus jaga kesehatan. Jangan sampai kita jadi pasien di ruang hemodialisis. Kami hanya membantu untuk mereka yang sudah kena gagal ginjal kronis dan harus melakukan cuci darah. Oleh karena itu, mari kita jaga pola hidup sehat, rajin berolahraga, makan dan minum itu harus sehat. Gitu. Jadi memang dijaga kesehatannya dan juga bagi warga yang sakit bisa berobat untuk cuci darah. Terima kasih Direktur RSUD Manembo Nembo, Bapak Nicholas Cali Tirayo telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Sama-sama Bu Glenis. Saudara, tetaplah bersama kami, usai jeda, Jurnal Nusantara akan kembali dengan informasi lainnya. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, menjelang tahun ajaran baru, warga di Blora, Jawa Tengah mulai berburu berbagai perlengkapan sekolah. Penjualan alat tulis pun mengalami peningkatan hingga 30%. Salah satu pusat penjualan perlengkapan sekolah di Jalan Kolonel Sunandar, Blora, Jawa Tengah, penjualan alat tulis mengalami peningkatan. Hal ini terjadi seiring banyaknya warga yang berburu perlengkapan sekolah jelang tahun ajaran baru. Kebanyakan dari pembeli mencari buku tulis, buku pelajaran, hingga alat tulis. Tulis untuk membuka tahun ajaran baru. Untuk biar semakin oke. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Untuk saya sendiri, untuk anak-anak, dan untuk murid saya di SDN 3 Jepang Rejo. Beli buku, kemudian pulpen, terus pensel, penghapus, penggaris, semua peralatan tulis untuk
tahun ajaran baru. Sebenarnya setiap hari ke sini sih, cuma ini karena momennya pas dengan tahun ajaran baru, jadi belinya jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya kayak gitu. Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra meluncurkan program inovasi yakni Simpul atau SIM Masuk Pulau pada Selasa 7 Juli. Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan di Sultra agar lebih mudah mengakses layanan pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengemudi. Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra resmi meluncurkan inovasi pelayanan Simpul atau SIM Masuk Pulau. Program itu menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan di Sultra agar lebih mudah mengakses layanan pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengemudi. Melalui program itu, petugas kepolisian akan mendatangi langsung wilayah kepulauan, sehingga masyarakat tidak harus menempuh perjalanan jauh menuju Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Kapolda Sultra Irjen Polisi Himawan Bayu Aji mengatakan, inovasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat sesuai semangat Polri untuk masyarakat. Menurutnya, selama ini masyarakat di wilayah kepulauan di Sultra harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar hanya untuk mengurus SIM. Dengan hadirnya Simpul, beban itu diharapkan dapat dikurangi karena pelayanan kini mendatangi masyarakat. Inovasi kita terkait dengan Simpul, SIM Masuk Pulau. Nah, SIM Masuk Pulau ini bertujuan untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat, khususnya Polda Sulawesi Tenggara. Dengan tagline Polri untuk masyarakat, maka kita harus bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Manfaatan yang diberikan Polda Sulawesi Tenggara kepada masyarakat kali ini adalah dengan kita mendekatkan diri kepada masyarakat untuk pembuatan SIM. Direktur Lalu Lintas Polda Sultra Kombes Polisi Argo Wiono menjelaskan, program Simpul lahir dari banyaknya keluhan masyarakat kepulauan yang harus mengeluarkan biaya besar untuk menuju lokasi pelayanan SIM. Wilayah seperti Buton Tengah, Konawe Kepulauan, hingga Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana menjadi daerah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan program itu. Inovasi SIM Kepulauan atau kita namakan Simpul, jadi program ini adalah untuk menjawab harapan-harapan masyarakat yang ada di kepulauan, di mana pembuatan SIM saat ini dirasa cukup mahal. Jadi mahalnya itu karena biaya untuk memperoleh, seperti masyarakat di Kepulauan Kabaena, Kepulauan Konawe Kepulauan, di Wawoni'i dan sebagainya, itu membutuhkan waktu, dan tentunya dengan waktu dan biaya tersebut sehingga menjadikan masyarakat beberapa merasa harga cukup mahal dan akhirnya tidak banyak yang belum memiliki SIM. Kemudian berangkat dari situ Bapak Kapolda berinisiatif untuk membuat suatu program, jadi kita yang mendatangi masyarakat, sehingga dengan kegiatan SIM Masuk Pulau ini, kendaraan nanti kan kita datangkan masyarakat yang ada di suatu kepulauan. Setelah cukup, maka tim akan bergerak untuk memberikan edukasi keselamatan, kemudian melakukan proses pembuatan SIM, baik baru ataupun perpanjangan, tentunya dengan syarat-syarat sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Melalui program itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat memiliki SIM sebagai syarat legal berkendara, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas melalui edukasi keselamatan yang diberikan kepada setiap pemohon. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, kami akhiri Jurnal Nusantara hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Glenny Soktania, sampai jumpa. Mata dunia tertuju pada